Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Fokus, sungguh-sungguh. Ada lagi yang lain? Konsentrasi. Kita selama ini sering keliru memahami sesuatu itu. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan serius. Kalau khusyuk diartikan konsentrasi, tidak ada yang mampu sholat dengan khusyuk. Bahkan Nabi pun tidak akan khusyuk. Karena pernah satu kali Rasulullah sujud, Hasan Husain naik ke pundaknya. Karena tahu Hasan Husain itu naik, dilamakan sujudnya sengaja untuk menyamankan mereka bermain. Kalau khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, berarti Nabi saat itu sedang tidak konsen. Jelas ya? Baik. Nah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dengan arti at-tawadhu' wal khudu' atau al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' itu artinya kepasrahan total. Pasrahan total. Khudu' wat tawadhu'. Tawadhu' itu kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya. Bagaimana khusyuk itu bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz, dan aku pindah ke alam yang lain. Alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat, apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan nggak boleh ngomong, Abu Bakar tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Dia sadar bahwa Nabi datang. Bukan kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya waktu sholat hilang kesadaran, saya nggak sadar keliling yang terjadi apa, berarti ente dicuri jin, kidnap. Ente tetap sadar. Nabi sahabat bukan tidak sadar. Pelajaran yang kedua, ketika sedang sholat apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kalajengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kalajengking saat dia sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Ada ular di depan. Kalau nggak sadar pejam, tiba-tiba buka anaconda. Tiga, ketika sedang sholat tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat depan, kan dia ginikan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, ginikan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya, dia sadar atau nggak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Kalau dia ngaji, dia paham, ini berhenti. Tapi kalau ini yang nggak ngerti, begitu kita ulurkan, sehat Ustaz. Siapa yang ngajak salaman? Orang lurus kok. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang sholat itu sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu? Nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk. Karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat.
wabarakatuh. Saya Mardiono dari Malang. Ingin bertanya masalah khusyukan sholat. Kami di sini sebagai PKI mungkin untuk mencari waktu-waktu sholat itu amat sulit ya. Jadi mencuri waktu kayak gitu. Apakah sholat yang tidak khusyuk itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kami sholat waktu mesin berbunyi kayak gitu dan mencuri waktu kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, siapa namanya tadi? Gini Mas Mardiono apa Margiono? Oh, Margi itu jalan ya. Ono itu ada ya. Wah, selalu ada jalan. Termasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk sholat. Begini, saya senang sama pertanyaan Anda karena apa ya, bikin jalan gitu. Jadi khusyuk itu kalau tasrifan sorosnya itu khosya'a yakhsya'u khusyu'an apa? Khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Khusyuk itu maknanya takut. Takut kepada Allah. Sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini, tampang-tampang begini sudah nyari uang kerja di negara ateis, terus ada waktu kencing ya biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Terus sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Tapi kamu tidak usah bayangkan khusyuk kayak ulama kop mursyid sholat nuwangi sampai lupa waktu ya di PHK kamu itu. Ada saja. Jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, itu sudah ekspresi kekhusyuan Anda. Itu sudah cukup, tidak ulama, tidak mufti, tidak orang Islam. Ya saya ulang lagi, khusyuk itu maknanya takut. Apa? Takut. Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk. Ya, takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama, itu juga bentuk khusyuk. Karena begini, kalau Anda sholat lama, kemudian melampaui batas waktu yang diizinkan, kemudian Anda ditegur, kemudian Anda di PHK, nanti pulang ke istri, nanti istri kamu, salah sholat bareng. Nanti sholat menjadi problem. Jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat Anda, termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholatnya jadi problem, jadi momok. Oh gara-gara sholat di PHK kan. Maka kalau Anda sholat pas itu tadi 5 menit tadi, itu bagus. Sholatnya sah, sholat tidak jadi momok pekerjaan. Sehingga Rasulullah SAW saking baiknya itu, kalau ada petani kok sholatnya suwi-suwi ya sama Nabi ditegur. Masyhur kan riwayat itu. Ada seorang petani penggembala unta, sholat makmum Mu'ad bin Jabal, imamnya itu baca Baqarah, yaqra' surat al-Baqarah. Yutawilu jiddan. Jadi membaca surat Baqarah lama sangat. Akhirnya si petani, wah ini bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia. Tengah-tengah sholat dia mufaroqah. Semain kulhu selesai. Pokoknya imamnya ditinggal. Yaqra' surat al-Ikhlas, ya sudah ya takhallas. Terus imamnya tersinggung. Wah itu orang munafik, dimamin nggak sampai selesai lari. Singkat cerita, 2 orang ini mengadu ke Rasulullah. Mu'ad mengadukan ini makmum balelo karena apa? Meninggalkan Mu'ad, meninggalkan imam. Si bedui ini yang penggembala apa? Kambing atau unta atau pekerja lah pokoknya apa? Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Mu'ad imam nggak bener ini. Kita sibuk ya, dia main surat Baqarah gitu kan. Tapi ternyata apa? Nabi itu menyalahkan Mu'ad. Nabi itu yang disalahkan bukan makmum yang balelo yang berontak tadi, menyalahkan imamnya. Menyalahkan imamnya. Afattanun anta ya Mu'ad. Inna minkum munafirin. Kamu jangan ulang seperti itu. Nanti orang akan jera sholat karena sholat jadi problem. Jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti aja setelah tua di Malang jadi imam musola khusyuk gak apa-apa, gak ada yang behakan. Sekarang pas saja, apa? Pas. Ya ada saya. Jadi
Anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk dalam konteks ibadah, terutama dalam sholat, merujuk pada ketenangan hati, konsentrasi penuh, serta rasa tunduk dan rendah hati di hadapan Allah. Khusyuk dibagi menjadi dua tingkatan. 1. Khusyuk zohir, lahiriah. Pada tingkatan ini, yang tampak pada gerakan tubuh, sikap, dan tindakan saat sholat. Ini mencakup ketenangan fisik dan kontrol terhadap gerakan tubuh selama sholat. Khusyuk zohir dapat dilihat dari seseorang yang menjaga gerakan sholatnya dengan sempurna, tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat, serta terlihat menunjukkan rasa takut kepada Sang Penguasa Alam, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri sholat khusyuk pada tingkat ini dapat dilihat: tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat, menjaga postur tubuh, seperti rukuk dan sujud yang sempurna, pandangan mata terfokus pada tempat sujud. Seseorang yang tidak bergerak lebih dari 3 kali, secara berurutan, selama sholat dan menjaga gerakan sholat sesuai dengan tata cara yang benar, menunjukkan khusyuk secara lahiriah. 2. Al-khusyu' al-qalb. Khusyuk batin adalah khusyuk yang terjadi dalam hati dan pikiran. Ini melibatkan konsentrasi penuh pada makna bacaan sholat, kehadiran hati di hadapan Allah, serta kesadaran akan kebesarannya. Dalam tingkat ini, seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah dan menjadikan sholat sebagai momen komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya: fokus pada makna dan isi bacaan sholat, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kebesarannya, hati tenang dan tidak terganggu oleh pikiran lain selama sholat. Seseorang yang memahami dan meresapi setiap bacaan dalam sholat, tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat, serta merasakan kedekatan dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan: khusyuk yang ideal adalah kombinasi dari khusyuk zohir dan khusyuk batin. Tidak hanya tubuh yang tenang, tetapi hati dan pikiran juga harus fokus pada Allah. Orang yang mencapai kedua tingkatan ini menjalankan ibadah dengan kualitas yang lebih tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad mengenai kualitas khusyuk dalam sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa nisfu salatihi, thuluthuha, rub'uha, khumsuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, tis'uha, ushruha." Artinya, sesungguhnya seseorang itu akan kembali dari sholatnya dan tidak dicatat baginya kecuali pahala, separuh sholatnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, atau sepersepuluhnya. Hadis ini menjelaskan bahwa kualitas khusyuk dalam sholat menentukan berapa bagian pahala yang diterima dari keseluruhan sholat tersebut. Semakin penuh khusyuknya, semakin besar bagian sholat yang diterima. Berapa persen kualitas khusyuk kita dalam sholat? Imam Naisaburi berkata, sholat itu ada 4 bagian. 1. Hadarul qalb. 2. Al-khawfu min Allah. 3. Syuhudul qalb. 4. Al-khusyu'. Imam Naisaburi berpendapat bahwa sholat terdiri dari 4 bagian. 1. Hadarul qalb. Hadirnya hati. Ini adalah kehadiran hati sepenuhnya saat sholat. Seorang muslim harus mampu menghadirkan hati, pikiran, dan fokus dalam setiap bacaan dan gerakan sholat, mengesampingkan urusan duniawi, sehingga benar-benar sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang membaca Al-Fatihah dengan sepenuh hati dan sadar bahwa setiap kata yang diucapkan adalah dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan hatinya hadir dan terhubung dengan makna sholat. 2. Al-khawf, takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, terutama karena kesadaran akan dosa dan ketidaksempurnaan manusia di hadapannya. Rasa takut ini akan mempengaruhi sikap hati seseorang dalam menjalankan ibadah. Saat seorang muslim melakukan sholat, ia merasakan rasa takut karena menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasi setiap gerakannya, niatnya, dan pikirannya. Ini menambah kehusyukan dan kehati-hatian dalam ibadahnya. 3. Syuhudul qalb, bersaksi kepada Allah.
Suhud hati adalah keadaan batin yang menyaksikan atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek ibadah. Ini adalah bentuk penyaksian batin bahwa Allah hadir dan mengawasi secara langsung saat seseorang sholat. Ini juga terkait dengan pengakuan dan pernyataan keesaan Allah dalam hati. Contoh: ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat, ia tidak hanya mengucapkannya dengan lisan, tetapi hatinya juga bersaksi bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan tidak ada yang lain yang lebih penting atau lebih besar. Al-Khusyu'. Khusyuk adalah keadaan hati yang tenang, tunduk, dan fokus sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sholat. Khusyuk mencakup ketenangan dalam gerakan fisik dan ketenangan hati, serta pemahaman bahwa seseorang sedang berada di hadapan Sang Pencipta. Contoh: seorang muslim yang khusyuk dalam sholat akan melakukan gerakan dengan tenang dan teratur, tidak terburu-buru, serta tidak memikirkan hal-hal di luar ibadahnya. Pandangannya tertuju pada tempat sujud dan pikirannya fokus hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.